Bapak dan Ibu, jika di usia senja ini, Bapak atau Ibu sering merasa lelah, bukan karena usia, tetapi karena terlalu sering menolong orang lain, maka video ini penting untuk disimak sampai selesai. Silahkan subscribe channel Lansia Bercerita, bukan demi angka, tetapi agar Bapak dan Ibu terus ditemani konten reflektif yang menenangkan, menguatkan batin, dan menjaga martabat hidup di usia senja. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang. Bapak dan Ibu, di usia senja banyak orang tua memegang satu nilai yang sangat mulia. Ingin menolong, ingin bermanfaat, ingin tetap berguna bagi keluarga. Nilai ini lahir dari hati yang baik dan pengalaman hidup yang panjang. Namun seringkali niat baik inilah yang justru menjadi sumber luka, kelelahan batin, dan hilangnya ketenangan. Bukan karena Bapak dan Ibu salah, tetapi karena menolong tanpa batas dan tanpa arah. Tidak sedikit lansia yang hidupnya sebenarnya cukup tenang dan sederhana, tetapi berubah menjadi gelisah karena terlalu sering membantu orang yang salah. Bantuan yang awalnya ringan, lama-kelamaan menjadi kewajiban. Yang tadinya sukarela berubah menjadi tuntutan. Dan yang paling menyakitkan, seringkali yang membuat lelah bukan orang luar, tetapi keluarga sendiri. Banyak orang tua berkata pelan, "Saya membantu karena kasihan." Kalimat ini tulus, namun kasihan tanpa batas sering berubah menjadi beban. Ketika bantuan tidak diiringi tanggung jawab dari pihak yang dibantu, yang tersisa hanyalah rasa capek, kecewa, dan diam-diam merasa dimanfaatkan. Di usia senja, perasaan seperti ini sangat menguras kesehatan mental. Di usia muda, kita mungkin masih kuat menanggung akibat dari salah menolong, masih bisa bekerja lagi, masih bisa memperbaiki keadaan. Tetapi di usia senja kondisinya berbeda. Energi terbatas, kesehatan perlu dijaga, dan ketenangan batin menjadi kebutuhan utama. Karena itu, kesalahan dalam memilih siapa yang ditolong bisa berdampak panjang. Bapak dan Ibu, menjauh dari orang tertentu bukan berarti membenci. Tidak membantu bukan berarti tidak sayang. Justru di usia senja, kebijaksanaan diuji bukan dari seberapa banyak kita memberi, tetapi dari seberapa tepat kita memilih kepada siapa kita memberi. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Apakah Bapak dan Ibu menonton dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, atau Timur Tengah? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun berada, satu hal sama. Usia senja seharusnya dijalani dengan lebih tenang, bukan lebih terluka. Dalam video ini, kita akan membahas 7 jenis orang yang sebaiknya tidak dibantu dan perlu dijauhi secara perlahan, meskipun mereka keluarga sendiri. Bukan untuk memutus silaturahmi, bukan untuk menanam kebencian, tetapi demi menjaga ketenangan, kesehatan batin, dan martabat hidup di usia senja. Pertama, orang yang tidak pernah bertanggung jawab. Ciri utamanya sederhana, namun berulang. Setiap masalah selalu ada alasan. Selalu ada kambing hitam. Hampir tidak pernah ada pengakuan atas kesalahan sendiri. Ketika gagal, yang disalahkan keadaan. Ketika kesulitan, yang disalahkan orang lain. Dan ketika meminta bantuan, yang dibawa adalah cerita sedih tanpa rencana perubahan. Awalnya kita mudah tergerak oleh rasa kasihan. Kita berharap kali ini ia belajar. Namun waktu membuktikan, bantuan tidak menjadi pijakan untuk bangkit, melainkan penyangga agar kebiasaan lama tetap berjalan. Kita bukan menolong orangnya, tetapi menolong kebiasaannya. Menolak membantu tipe ini bukan berarti keras. Justru ini bentuk bantuan yang paling jujur. Memberi ruang agar ia belajar memikul akibat pilihannya sendiri. Kedua, orang yang hanya datang saat butuh. Mereka hadir ketika membutuhkan, lalu menghilang ketika kita yang membutuhkan. Hubungan seperti ini menguras batin. Kita selalu tersedia tetapi jarang ditemani. Lama-kelamaan muncul rasa kosong dan tidak dihargai. Keluarga yang sehat adalah hubungan dua arah. Jika kehadiran selalu timpang, itu bukan kebersamaan, melainkan pemanfaatan.
Menjauh dari tipe ini bisa dilakukan perlahan. Kurangi bantuan. Perhatikan siapa yang tetap hadir tanpa pamrih. Ketiga, manipulasi dengan rasa kasihan. Permintaan dibungkus cerita sedih dan tekanan emosional. Kita merasa bersalah jika menolak. Padahal, jika keputusan diambil karena tekanan, bukan kebijaksanaan, batin akan terus gelisah. Empati tanpa batas akan berubah menjadi beban. Menjaga jarak dari manipulasi bukan berarti tidak peduli, tetapi melindungi diri. Keempat, janji yang tidak pernah ditepati. Janji demi janji terdengar meyakinkan, tetapi perilaku tidak berubah. Bantuan tanpa konsekuensi mengajarkan bahwa janji boleh diingkari tanpa risiko. Di usia senja, ketenangan hidup tidak boleh dipertaruhkan oleh janji kosong. Kelima, penguras energi emosional. Keluhan berulang tanpa solusi. Kita mendengar, menenangkan, memberi saran, tetapi tidak pernah ada langkah nyata. Jika setiap pertemuan membuat hati lelah, itu tanda hubungan tidak sehat. Membatasi bukan berarti berhenti peduli, itu perlindungan diri. Keenam, merendahkan dan mengontrol. Dengan dalih peduli, mereka meremehkan keputusan dan mengambil alih kendali hidup kita. Bantuan yang kita beri justru memperkuat kontrol mereka. Di usia senja, rasa dihormati adalah kebutuhan dasar. Ketujuh, pembawa energi negatif dan drama. Gosip, konflik, dan prasangka terus mengisi percakapan. Setelah berpisah, hati terasa berat. Menjauh dari drama adalah bentuk menjaga kesehatan mental, bukan sikap tidak ramah. Bapak dan Ibu, setelah membahas 7 jenis orang ini, satu hal menjadi jelas. Masalah utama bukan niat baik kita, tetapi ketiadaan batas. Menjauh bukan berarti membenci, tidak membantu bukan berarti tidak sayang. Di usia senja, menjaga ketenangan adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Usia senja adalah masa menuai, bukan masa terus berkorban tanpa arah. Kita berhak hidup tenang, bermartabat, dan dikelilingi oleh orang-orang yang membawa damai. Jika pembahasan ini terasa bermanfaat, mari terus berjalan bersama Kesehatan Lansia TV. Dengan berlangganan channel ini, Bapak dan Ibu akan terus ditemani nasihat bijak, penguatan mental, dan refleksi yang menenangkan agar usia senja dijalani dengan lebih sadar dan bermakna. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, perlindungan, dan hati yang damai dalam setiap langkah kehidupan.